Nah, kegiatan ini juga tidak bisa terlepas dari tim provinsi, Bapak Ibu. Jadi provinsi juga sangat berperan di korporasi ini. Jadi provinsi melakukan hal-hal ini, jadi melakukan sosialisasi juga, sama-sama dengan tim teknis tadi melakukan verifikasi, melihat CPCL juga, memilih. Jadi semua bertanggung jawab dengan proses kegiatan korporasi sapi ini. Jadi ini hanya saya berikan gambaran, saya pikir saya tidak perlu membaca satu persatu tugasnya. Kenapa kami menayangkan ini, hanya ingin menyatakan bahwa ini bukan tugasnya Kediri aja kok. Sebenarnya kita juga di pusat, terutama saya, kita harus terus melakukan pendampingan sampai 2 tahun Pak kami. Jadi mulai tahun ini, kemarin ya, berarti harusnya tahun ini, itu kami akan melakukan pendampingan selama 2 tahun di pusat. Setelah itu nanti kita serahkan semuanya ke kabupaten. Next. Ini adalah tugas tim kabupaten, tugasnya Bu Tuti and the gang, begitu ya, yang membidangi. Jadi ini tugasnya melakukan pendampingan, melakukan monitoring evaluasi, pengendalian, pelaksanaan kegiatan, dan seterusnya. Ya. Untuk diketahui pemirsa, hingga minggu terakhir Januari tahun ini, Kabupaten Kediri telah menerima 366 sapi jantan dan 133 betina dari 1.000 sapi yang ditargetkan akan terpenuhi pada bulan Maret mendatang. Dengan jumlah sapi tersebut diharapkan ke depan, korporasi sapi ini akan menjadi fokus utama Pemkab Kediri dalam pemulihan ekonomi di sektor peternakan. Karena ini juga dari hasil penilaian Ibu Direktur Keswan selaku penanggung jawab kegiatan di Kediri, Kediri sepertinya dinilai progresnya luar biasa dibandingkan dengan 8 lokasi yang lain. Jadi harapannya dari teman-teman pusat, baik itu Pak Dirjen maupun Pak Menteri sendiri, harapannya di Kabupaten Kediri memberikan hasil yang lebih baik. Makanya kami dari Kabupaten Kediri lewat programnya Masbuk, unggulan dan lain sebagainya, kami berusaha untuk memadukan ini dengan harapan meminimalkan segala macam resiko. Kemudian sudah dimasukkan bunting, indikasinya ada 11 ekor, alhamdulillah. Jadi keberuntungan untuk di Kediri ini ya, mungkin karena kekompakan dari teman-teman Kediri. Saya mulai dari Bapak Bupatinya, Mas Bupati sampai Forkopimda ini luar biasa. Apalagi dengan buka di sini luar biasa. Dari Pak Dandim, Pak Paulo bersama Pak Dandimnya dari Kapolres ini luar biasa sekali dengan kami. Jadi oleh karena itu kekompakan ini menjadi modal kita dan saya yakin insya Allah berhasil. Jadi ada beberapa masukan ke Bapak Bupati bahwa yang terpenting dari program keberhasilan ini adalah adanya konsolidasi di 5 kelompok itu, kekompakan. Nah ini nanti tugasnya Bu Kadis bersama jajarannya, gimana mengompakkan ini menjadi suatu unit usaha yang sangat solid. Nah ini spesifikasi ternak, bahwa untuk sapi indukan impor ini syaratnya adalah 18 sampai 36 bulan. Kemudian bobot minimal 300 kilo. Kalau 300 kilo ditimbang di kandang tidak sampai itu ditolak, dibesarkan dulu oleh penyedia ya. Kemudian produktif heifer, jadi betina yang produktif dibuktikan dengan dokter hewan turunan di negara asal. Ini sudah kita lakukan semuanya Pak. Kemudian memenuhi syarat kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Bu Direktur dari negara asal, bebas penyakit dan cacat dan sebagainya ya. Kemudian mempertimbangkan status penyakit di negara asal. Jadi sebelum kita ngambil Australia sudah ada beberapa pertimbangan kemarin mau ngambil dari Meksiko, India dan sebagainya. Tapi Bu Dir menginformasikan dari Australia saja karena satu dekat, yang kedua penyakitnya sudah banyak bisa dikendalikan. Nah, ini yang harus jadi sapi-sapi yang saat ini ada di Kediri ini sudah insya Allah sehat dan memenuhi syarat. Menurut saya apa yang sudah kami lihat di korporasi sapi di Kediri ini, walaupun memang kondisinya saat ini kita masih melengkapi terkait dengan sapinya, tetapi apa yang sudah berjalan dengan kondisi sapi yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk teknis dan sesuai dengan peraturan serta standar yang sudah kita tetapkan untuk korporasi sapi. Jadi sudah berjalan dengan baik dan semuanya sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing.
harapannya bahwa karena ini adalah korporasi sapi ingin mendidik para peternak ya untuk memelihara sapi yang biasanya mereka memelihara sapi itu di backyard ya, masing-masing di rumah begitu. Dan dengan membentuk korporasi sapi ini harapannya kita bisa mendidik para peternak ya ke arah korporasi atau manajemen pemeliharaan sapi yang lebih baik untuk menghasilkan sapi-sapi dengan sistem fattening, penggemukan, dan untuk meningkatkan populasi daripada sapi dengan sistem pembiakan. Kedepan, program korporasi sapi ini mampu mendidik peternak yang biasa beternak secara individu ke arah korporasi, sehingga peternak sapi ini dapat meningkatkan populasi dengan sistem pembiakan dan manajemen yang baik. Kegiatan pengembangan korporasi ini diharapkan yang pertama ada sinergi antar pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan maupun desa. Kemudian juga ada sinergi antara semua pihak, perguruan tinggi maupun juga investor-investor yang lain. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah off-taker atau buyer atau investor yang nantinya bisa kita ajak kolaborasi dengan teman-teman korporasi untuk memanage sapi yang ada di kandangnya masing-masing. Jadi memang penting sinergi antara semua pihak. Ya artinya yang paling perlu disadari oleh penerima manfaat adalah orientasinya jangan uang. Orientasinya adalah bagaimana caranya mengembangbiakkan sapi sebanyak-banyaknya, baru nanti uang yang mengejar. Jadi orientasinya mengembangbiakkan sapinya sampai uang yang datengin para pengelola sapi. Demikian tadi berlangsungnya pengukuhan GOW dan FGD pengembangan desa korporasi. Diharapkan korporasi sapi ini menjadi sektor penting dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan program pemerintah kabupaten di sektor peternakan. Saya, Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam jatim.